Tapi kalau saya ingat-ingat lagi itu berasal dari Bu Menteri yang mungkin suka baca, suka Iya, ini ya saya Pak ya. kira. Yang jadi beliau itu sudah bisa Sudah kelihatannya sudah terbiasa. bisa. Jadi begitu ada sinyal kling gitu Iya, langsung nyambung iya itu kemana-mana luar gitu ya. biasa itu. Luar Saya biasa. ingat Jadi betul kita itu sangat beruntung betul diskusi-diskusi Pak ya. waktu itu Ya. ya Pak. Oh, Ya. itu. Nah, kembali ke kebijakan masa terkini nih Pak untuk kebijakan fiskal dan APBN. 2021 kemarin kan rasanya banyak yang mengatakan sebuah prestasi yang luar biasa karena sudah puluhan tahun kita itu target penerimaan pajak selalu di bawah anggaran dan kita berhasil melampaui. Pada sisi yang lain, belanja juga bisa kita kendalikan tanpa mengorbankan belanja-belanja yang prioritas kan Pak ya. Sehingga defisit bisa turun cukup signifikan. Nah nanti pelan-pelan mudah-mudahan 2023 ya Pak ya harus Ya, kembali lagi ke 3%. iya. Nah pengalaman 2021 kira-kira apa Pak yang nanti akan bisa kita teruskan di 2022 terutama dalam kaitannya untuk mengendalikan defisit itu Pak. Ini kan jadi tugas utama 2022 kelihatannya kan harus secara pelan-pelan menurunkan defisit supaya 23. 2023 tidak terlalu dalam kan ya Pak ya Iya, turunnya ya. iya. Kalau kalau pelajaran yang saya peroleh di selama 2021, saya melihat tim penerimaan ya, teman-teman di pajak, di bea cukai gitu ya. Itu terutama dua itu terlihat lebih tekun dan eh, menekun apa? Telaten, Pak ya. Ya ya, Istilahnya telaten. telaten Jadi ya. ada satu demi satu aspek yang sifatnya harus dikawal secara teknikal, operasional dalam kesehari-hari ini ditekuni, Pak. Kalau istilah Bu Menteri itu sekarang di follow through gitu ya. Jadi Hmm. ada kebijakan terus kemudian Sudah dihitung ke diikuti terus belakangnya Pak apa sampai gitu. berikutnya apa nih? Hmm. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya amati itu mungkin yang membedakan teman-teman di pajak bea cukai tahun 2021 dengan sebelum-sebelumnya. Mereka lebih telaten untuk mengikuti proses itu sampai ke ujungnya gitu ya. Mungkin belum terlalu memuaskan, belum setiap stepnya mereka telaten gitu ya, tapi setidaknya mereka punya cikal bakal itu. Di PNBP juga sebetulnya juga itu yang terjadi sebetulnya. Teman-teman di Direktorat Jenderal Anggaran yang menangani PNBP ini selama 2021 kami amati lebih tekun berkomunikasi dengan KL, Pak, Hmm. untuk mengencourage KL, kamu masih punya piutang sebanyak sekian nih, kenapa Iya kok ya. kamu nggak kejar? Siapa saja yang ini Iya itu iya. ini bahkan belakangan kami baru sadar juga, oh ternyata kita sudah meminta audit ke BPKP sebanyak segini gitu Iya Pak. iya Cukup iya. banyak Pak ternyata Heeh. audit BPKP yang kita mintakan untuk mengencourage KL Pak untuk di follow up gitu. Kalau ada dari BPKP, apalagi alasan mereka Pak. Iya Kan iya ini betul sudah betul. ada kejelasan opininya, Iya, bahkan angkanya pun sudah jelas gitu kan. Mestinya KL nggak punya argumen ataupun argumen. alasan untuk menunda lagi untuk Iya iya. penagihan itu. Jadi itu yang ternyata terjadi di 2021. Kemudian rasanya itu membuat kita punya confidence untuk berkomunikasi dengan KL yang sedikit lebih mendorong memaksa mereka untuk menindaklanjutinya gitu. Rasanya itu yang akan harus kita lakukan Mhm, terus di mhm. sisi penerimaan. Di sisi belanja ya 2021 respon kita masih spontanious, banyak spontanious sehingga kita melakukan istilahnya refocusing, Pak. Kita menarik dari KL kemudian supaya bisa dialokasikan ke belanja yang lain yang lebih urgent dan kritikal gitu ya. Nah, cara ini rupanya membuat KL juga agak terseok-seok untuk melakukan kegiatannya karena baru mau melakukan ternyata
anggarannya ditarik gitu ya. Ya, ya, Sampai ya. 4 kali kan kemarin tahun lalu itu Pak, hal itu terjadi sehingga beberapa KL mungkin memang merasa terhambat, terkendala di dalam melakukan kegiatannya. Ini juga kemudian kami evaluasi bersama dengan Banggar waktu menyiapkan APBN 2022, kita disarankan untuk mengambil approach yang berbeda. Yang tahun ini kita kenal automatic adjustment gitu Pak. Automatic adjustment itu artinya KL itu sejak awal sudah bersiap bahwa dirinya akan ikut berkontribusi seandainya ada kebutuhan mendesak. Nah, karena itu KL itu juga sudah mengevaluasi mana kegiatan-kegiatan mereka yang tidak terlalu prioritas. Ya, ini yang kita sisihkan, kita blokir, jangan digunakan gitu ya. Kita minta mereka semacam self-blocking gitu Pak, karena mereka yang menentukan mana yang kegiatan yang tidak akan mereka lakukan terlalu awal gitu. Sehingga kita punya semacam cadangan, tapi cadangan ini tidak kita tarik ke Bendahara Umum Negara. Itu tetap ada di Tetap ada di KL. KL ya, Pak ya. Sehingga KL juga masih tetap punya harapan kalau kita bisa mengendalikan COVID dengan baik, mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya itu mungkin di semester kedua tahun 2022. Itu yang menurut kami juga improvement dari hasil diskusi kita dengan Banggar dan sebagainya yang kita coba terapkan di 2022 ini. Jadi pelajarannya tidak selalu pelajaran yang bagus sekali sih Pak. Ada juga pelajaran yang menyakitkan juga. Refocusing bagi beberapa KL menyakitkan gitu ya. Tapi ya mereka paham, alhamdulillah mereka bisa menerima itu gitu. Dan terbukti bahwa kita tidak menahan untuk sekedar menahan. Belanja kita kan juga tetap 100 sekian persen Pak, 101% atau berapa dari target APBN Pak, ya 101 atau 103%. Jadi itu menunjukkan bahwa kita bukan sekedar berhemat, tapi kita betul-betul refocusing, artinya kita alihkan belanja yang tadi belum prioritas di masa pandemi ini, kemudian kita gunakan untuk membayar klaim pasien, memberikan bansos, memberikan bantuan subsidi upah, subsidi listrik dan energi dan sebagainya gitu. Itu mungkin yang menjadi pelajaran, terutama fleksibilitas dari APBN kita. Saya nggak tahu nanti setelah 2023 pada saat kita sudah masuk kembali kepada 3%, rezim 3% ya, apakah fleksibilitas semacam itu juga bisa diterima oleh DPR, oleh KL gitu ya. Rasanya sih kalau kita mengkomunikasikannya dengan baik ya mungkin bisa juga sih dipahami gitu. Mungkin dengan rambu-rambu yang lebih ini ya, lebih spesifik gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, saya kira COVID ini memberikan pelajaran banyak, Pak, pada sangat banyak, Pak. Sangat kita banyak. sebagai pengelola fiskal, dan KL sebagai pengguna anggaran juga Ya. mulai belajar dan memahami bahwa ada sebuah keterbatasan yang harus kita selalu kelola dengan baik ya, Pak. Ya. Oke, saya kira begitu. Nah, Pak, kalau dari sisi perencanaan, Pak ya, dari sisi perencanaan, dulu ada sebuah fakta di mana KL itu pada saat merencanakan kadang-kadang belum dikelola dengan baik, dengan lebih awal, dengan lebih siap. Sehingga pada saat datangnya eksekusi, kadang-kadang waktu yang diharapkan bahwa proyek atau kegiatan itu berjalan tertunda-tunda terus sampai ke belakang. Nah, di 2022 kemarin apakah ada upaya, Pak, untuk mengingatkan atau membuat sebuah kebijakan gitu supaya KL itu pada saat merencanakan betul-betul melihat prospek yang ada ke depan, sehingga sudah betul-betul direncanakan bahwa itu akan terlaksana tepat waktu gitu. Karena waktu itu kan sangat menentukan Kementerian Keuangan untuk menyediakan berapa banyak uang ya Pak ya di situ. 2021 menurut pengalaman saya sih justru penguatan fenomena yang itu Pak. Ya. Tapi ini akan kita jadikan untuk bahan untuk memperbaiki di 2022 ini. Di 2021 justru karena pressure untuk merespon terhadap pandemi itu banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian
tidak cukup terdesain dengan baik dan tidak di follow through lagi itu lagi Pak. Jadi ada beberapa ide untuk kegiatan padat karya misalnya gitu. Tapi begitu ada varian Delta di bulan Juli, Agustus, September, udah berantakan gitu aja Pak. Padahal kita sudah terlanjur menyiapkan anggaran untuk kegiatan tersebut. Akhirnya sampai dengan akhir tahun tidak seperti yang kita harapkan ininya. Karena memang kemudian respon terhadap adanya intervensi alam ini tadi tidak kemudian juga disikapi secara cepat dan taktis gitu ya. Itu beberapa. Ada KL lain yang juga menggebu-gebu untuk mengencourage masyarakat untuk beraktivitas, berbelanja dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian di ujung-ujungnya juga tidak bisa mengeksekusi secara baik gitu, sehingga program ini juga nggak optimal gitu. Ini masih ada dan kecenderungannya waktu itu ada beberapa contoh yang lebih nyata gitu ya, bahwa itu yang harusnya kita perbaiki. Insya Allah nanti tahun 2022 ini kami akan terus perbaiki untuk membuat KL itu lebih serius, membuat perencanaannya, melakukannya secara detail, dan kemudian nanti kita bantu mereka untuk memantau secara lebih konsisten gitu ya pemantauannya ini. 2023 saya sangat berharap itu bisa kita kurangi secara signifikan, nggak terjadi lagi gitu, bahwa mereka mengusulkan satu aktivitas, satu program gitu, tapi kemudian ternyata tidak ada cukup detailnya dan sebagainya, sehingga nantinya mereka baru mikir pada waktu tahun anggaran sudah berjalan dan sebagainya. Itu yang kami akan coba perbaiki lebih baik lagi nanti. Mudah-mudahan Pak, karena biasanya pada saat kita berada pada kesusahan, dalam konteks ini kita terkena COVID, kita bisa belajar banyak ya Pak, ya. untuk menjadi lebih baik. Dan kita seolah-olah lebih committed untuk belajarnya gitu. Karena kalau nggak belajar dan nggak mau belajar ya kita nggak survive. Pak Isa, ini banyak pertanyaan di publik yang nampaknya kita perlu klarifikasi. Begini Pak, kan pada saat COVID, sebelum COVID kita berada pada defisit. Seingat saya di 2020 awal ya Pak ya, APBN awal itu kan defisitnya hanya 2,4, seingat saya 2,4 sekian. Pada saat COVID karena kebutuhan kemudian kan meningkat menjadi lebih dari 6%. Sekian. 6, sekian. Nah, masyarakat ini kadang-kadang tidak tahu atau tidak mau tahu, atau mungkin juga pemahamannya kurang, bahwa kalau defisit naik itu harus ada yang nutup gitu ya Pak ya. Dan nutupnya itu pasti sebagian besar akan berasal dari utang atau pinjaman. Nah, pada saat akhir-akhir tahun 2000-an waktu itu 2020 itu kan banyak sekali komentar yang mengatakan, oh pemerintah kok ini sangat loose sekali sehingga utangnya meningkat. Padahal meningkatnya utang itu konsekuensi dari kita melakukan belanja untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari pandemi. Tapi kemudian para analis mengatakan, apakah kita akan sustainable ini Pak, fiskal kita ini, karena apa? Dalam 2 tahun ini terus terang defisit kita bergerak di atas 3%. Nah, kalau dari kacamata pengelola fiskal sendiri Pak ya, Pak Isa ya, di Direktorat Jenderal Anggaran, yang pasti sudah berdiskusi dengan BKF, dengan Bappenas, dengan Bank Indonesia, dengan institusi terkait lainnya. Bagaimana kita bisa menjawab itu ya Pak ya? Pasti kan kalau pemerintah membuat utang, itu dengan konsekuensi bahwa ada sebuah responsibility. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian nanti dalam jangka menengah, dalam jangka panjang, kita bisa mengelola itu dengan baik? Itu Pak. Monggo Pak.
Ya, betul Pak Marwanto ya. Pada saat kita harus belanja, ya, kita bukannya ingin belanja brol-brolan kan Ya, sebenarnya, bukan betul. bukan ingin belanja secara royal yang tidak ada manfaat gitu. Tapi kita belanja untuk menyelamatkan masyarakat kita. Betul, betul. Jadi belanjanya adalah belanja yang sangat-sangat Sangat justified, urgent ya, dan ya, sangat urgent urgent dan dan dibutuhkan justified gitu. gitu. Itu harus kita lakukan. Pada saat yang sama kita tahu persis. Sebenarnya kalau kita mau fair, Pak, kalau kita belanja itu kan ya kita ibaratnya urunan untuk memenuhi belanja itu. Betul, betul. Urunannya itu ya bayar pajak Nah, gitu iya, kan, Pak, betul, ya betul. sebetulnya, Pak. Kalau dalam keseharian kita kan begitu. Kita mau punya aktivitas, oke, yuk kita beraktivitas. Siapa yang bayar? Ya kita sama-sama saja. Hmm. Kita urunan gitu ya, Urunan Pak ya, ya. Nah, patungan. sebenarnya secara negara kan juga begitu sebetulnya. Kalau kita mau ini, mau itu, mau ini harus harus melakukan ini, harus menyelamatkan ini dan sebagainya, ya kita patungan saja gitu. Tapi pada saat pandemi itu terjadi, kita sangat sadar kan Pak, rakyat kita pun mungkin untuk patungan bayar pajaknya itu tadi juga pasti akan menghadapi Menurun, berkurang, kesulitan. betul. Pasti menghadapi kesulitan dan memang benar ternyata penerimaan pajak perpajakan kita memang menurun sekali pada waktu itu. Nah, harus cari cara Pak untuk kita menyelamatkan masyarakat ya. Kita kemudian mencoba meminjam. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama, cara kita meminjam pun sangat dilihat Sangat prudent, Pak ya, sangat sangat hati-hati ya, sangat Pak. hati-hati Betul. gitu. Kita meminjam tidak lebih dari yang kita perlukan, Mhm. ya. Kita tidak meminjam dari source-source ataupun eh, transaksi-transaksi yang kemudian semahal-mahal atau apapun kita beli, kita Iya, tubruk kan betul, tidak begitu. betul, betul. Makanya kita melihat kemudian ada kerjasama dengan Bank Indonesia, kita berusaha untuk memilih betul timing untuk mendapatkan pinjaman itu di luar negeri. Kita berusaha bernegosiasi dengan multinational institution untuk bisa mendapatkan support dari mereka dengan bunga yang relatif rendah dan sebagainya. Itu semua dilakukan ya Pak. Iya, iya, betul. Itu menjadi satu satu upaya yang menurut saya sih nyata ya Pak ya. Ya, Menurut saya upaya itu nyata bahwa kita terpaksa meminjam tapi kita melakukannya dengan hati-hati dan menghitung semua kemungkinan untuk mendapatkan yang lebih murah katakanlah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Pak, yang ingin saya ajak kita semua ngelihat gitu ya, bahwa upaya kita untuk terus mengendalikan kebutuhan, kemudian apa namanya, mengupayakan meningkatkan penghasilan itu terjadi nih di tahun 2021 kemarin, Pak. iya, betul, Kita betul. berusaha kuat untuk mendapatkan penerimaan negara lebih baik. Mhm. Alhamdulillah Tuhan juga sayang dengan kita diberikan kesempatan untuk menikmati kenaikan harga komoditas dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi belanja kita juga tidak segan melakukan refocusing, kemudian kita berhati-hati untuk memilih belanja yang prioritas, mana yang tidak prioritas dan sebagainya, sehingga kita kemudian bisa mengendalikan kebutuhan-kebutuhan itu dan mendapatkan defisit kita turun. Ya, insya Allah kita akan terus lakukan di tahun ini juga akan uh, kita lakukan upaya untuk menurunkan lagi defisit. Ya, menurunkan defisit ini berarti kita tidak perlu berutang lebih banyak daripada tahun kemarin. Ini satu-satu hal ya Pak ya. Tidak berutang lebih banyak dari tahun kemarin artinya kita bisa mengendalikan rasio utang kita terhadap PDB PDB. gitu. Mungkin memang harus diakui kita memerlukan waktu untuk mengembalikannya ke bawah 40% di level 30-an persen dan sebagainya gitu. Tetapi kalau tidak kita mulai dari sekarang pada saat kita juga masih mempunyai kebutuhan, ya kita memang tidak akan terkendali. Nyatanya kan tidak Betul, demikian. betul. Kita betul-betul mengendalikan. Jadi saya sih menjadi bagian dari otoritas fiskal sih tetap optimis bahwa kita punya disiplin, kita punya itikat yang kuat untuk terus mengendalikan semua aspek dari fiskal kita ya. Penerimaan kita upayakan optimal, belanja kita upayakan untuk betul-betul yang diperlukan dan memang akan memiliki dampak positif untuk kedepannya gitu ya. Pembiayaan juga kita kelola supaya tidak berlebihan, kita
tidak menarik utang lebih besar dari kebutuhan dan sebagainya. Dan kita upayakan struktur utang pun dicari yang kemudian lebih murah lagi gitu. Makanya upaya kita untuk mencoba meningkatkan rating Indonesia dan sebagainya itu juga menjadi penting karena itu juga salah satu cara untuk kita bisa mendorong penurunan suku bunga dan sebagainya gitu. Betul. In short sih, menurut saya sih kita sudah mencoba sekuat tenaga untuk melakukan hal-hal yang tersebut secara disiplin. Kita konsisten menjaga rambu-rambu itu. Harusnya sih bisa dipahami ya bahwa kita nggak ugal-ugalan gitu lah, kira-kira semacam itu, Pak. Ya, saya kira ini cukup memberikan ketenangan, Pak. Saya kira bagi publik yang kadang-kadang mendengar berbagai komentar yang dasar pemikirannya pun juga berangkat dari arah yang berbeda kadang-kadang. Dan satu hal saya kira yang perlu menjadi pemahaman publik adalah bahwa apa yang kita lakukan ini kan juga dilakukan oleh negara-negara lain di dunia ya Pak ya. Betul. Ya. Dan bahkan negara-negara lain defisitnya ada yang 10%, 11%, 15% gitu ya Pak ya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks menyelamatkan masyarakat atas dampak pandemi dari kebijakan fiskal sudah on the track ya Pak ya. Dan saya kira apresiasi dari dunia luar juga cukup banyak kan Pak ya. Melihat Pak. kita sebagai negara yang betul-betul menerapkan kebijakan dengan tepat ya Pak ya. Ya, alhamdulillah begitu. Pak Isa, terima kasih sekali Pak Isa. Tetapi saya kira perlu kita mohonkan pesan khusus ini Pak untuk generasi muda di Kementerian Keuangan ini Pak. Ya. Untuk bagaimana adik-adik kita itu bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tanpa pamrih. Dan kemudian kalau mendapatkan penugasan tadi seperti cerita Bapak tadi kan, penugasan yang kecil dan dipandang remeh, belum tentu itu tidak membawa dampak benefit di masa datang gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin pesan-pesan untuk bekerja keras menghadapi masalah yang akan kita hadapi ke depan. Karena masalah yang kita hadapi ke depan kan pasti lebih bervariasi daripada masa-masa sekarang. Monggo Pak Isa. Mungkin ringkasnya itu adalah cobalah menikmati dan mencintai setiap episode dari hidup kita kali ya Pak ya. Apakah kita menjadi seorang staff, menjadi seorang arsiparis gitu, kadang-kadang apa sih tugas arsip gitu ya, atau menjadi seorang programmer gitu. Kita nikmati saja sebagai satu episode yang akan menjadi batu bata untuk bangunan kita di kemudian hari lah, kira-kira seperti itu. Dan yakin bahwa kalau kita punya keikhlasan, kesungguhan di dalam menjalani episode itu, efeknya justru positif gitu. Justru akan ada manfaat daripada mudarat untuk menjalani itu tadi gitu. Nah, yang lain ya kita selalu berusaha untuk menjaga ini kita lah Pak, menjaga integritas kita, itu juga menjadi satu hal yang penting. Kadang-kadang kita tergoda untuk menikmati sesuatu fasilitas, sesuatu kemudahan gitu ya, tetapi itu sebetulnya tidak melatih kita untuk menjaga integritas kita gitu. Itu juga menjadi satu hal yang saya pikir penting gitu ya. Kadang-kadang itu tadi Pak, karena kita apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba mudah gitu ya, serba instan dan mudah gitu. Itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kemudahan itu tidak selalu membentuk pribadi yang baik buat kita. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak Marwanto. Apa yang Pak Isa sampaikan saya kira menjadi bagian dari inspirasi anak muda, bahwa kadang-kadang anak muda terutama yang milenial itu kan kita harus akui memang pinter Pak ya, smart, menguasai IT dengan cukup kuat begitu, kemudian cepat belajar, tapi ada satu yang kadang-kadang kelupaan gitu, bahwa toleransinya kurang, karena biasanya kan main gadget terus Pak itu. Iya, mandiri. Mandiri gitu. Terlalu mandiri. Dan kemudian
keinginan untuk instan tadi akan sangat kuat. Jadi saya kira mudah-mudahan pengalaman Pak Isa yang berpindah dari suatu tugas ke tugas yang lain dengan sebuah pembelajaran yang sebetulnya ilmunya sama sekali tadinya belum dikuasai oleh Pak Isa, tetapi kemudian Bapak belajar dari awal pada saat melaksanakan tugas. Saya kira ini luar biasa, mudah-mudahan memberikan inspirasi yang bermanfaat bagi generasi muda, Pak. Terima kasih sekali Pak Isa atas waktunya. Sobat The Maestro, beberapa saat kita berbincang dengan sangat menarik dengan Bapak Isa. Pengalaman beliau selama sekolah, kuliah di ITB, kuliah di Kanada, bekerja di Kementerian Keuangan, yang berpindah dari satu tempat dan tempat lain, dan terakhir sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, memberikan inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini membawa manfaat bagi Anda semua, terutama generasi muda, sehingga Anda bisa mengambil inspirasi bagaimana mengembangkan diri, bagaimana bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan loyal, dan bekerja untuk bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.